resesi, krisis keuangan, bahan pokok, bahan bakar mahal, semua mahal. Perekonomian dunia makin kesini tuh kayak makin kesana gitu, bre. Kalau ada yang bilang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya mungkin bisa jadi benar. Tapi beda cerita kalau lu punya uang, ya lu punya kuasa. Canda kuasa. Resesi berakhir, El Nino muncul, bre. Perubahan iklim yang makin kesini, makin kesana, dan tidak pasti menyebabkan mencari uang seakan-akan menjadi sangat-sangat sulit, bre. Ya, memang sulit sih. Mau petani, mau usaha, sekarang juga sama-sama sulit. Apalagi semua bahan baku produksi, apapun itu, harganya juga meningkat, udah gak kayak dulu lagi, bre. Jadi mungkin itu kali ya alasan kenapa perusahaan-perusahaan besar makin kesini tuh makin kesana gitu. Istilahnya menghalalkan segala cara demi mendapatkan cuan. Ya, namanya aja juga bisnis kan ya. Halo bre, balik lagi ya. Semoga pada sehat kabeh kang dulur-dulurku sing ana nang planet Pluto. Oke, langsung aja to the point. Saya adalah user Honda. Jadi udah tahu kan ya arahnya mau kemana gitu. Ya jelas seperti judul, Honda foldable yang makin fleksibel. Sebagai user Honda yang kurang lebih udah mendekati user yang senior gitu ya, kalau dibilang levelnya gitu, karena udah lumayan lama aku menjadi pengguna produk-produk Honda. Gue sebenarnya nggak khawatir dengan hal ini gitu. BTW motor gue Supra X Helm In, yang mana motor tersebut muat LPG 3 kg, bre, kalau kalian pengen tahu. Dan sebagai user Honda, gue gak takut, khawatir gitu ya. Karena kasus-kasus ini tuh baru menyerang kalangan motor-motor metik aja, belum sampai ke motor bebek ya Supra X gua, bre. Jadi katanya Honda sih penyebab dari keroposnya rangka-rangka di motor metik mereka belakangan ini karena air laut gitu, karena banjir dan semacamnya. Tapi tentu aja ini sangat janggal dan sangat aneh gitu, karena kasus-kasus yang terjadi pada rangka-rangka yang ngelipat gitu lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang nggak dekat dengan laut gitu, pemukimannya nggak dekat dengan laut gitu. Kan agak-agak nggak masuk di akal gitu kalau memang penyebabnya banjir atau air laut gitu. Dan kejadian ini tuh udah viral di mana-mana, udah sering dibicarakan di mana-mana gitu ya. Sampai gua kemarin nemuin sebuah video, ada yang ngebandingin rangka motor Honda yang benar-benar dibuat di Jepang dan rangka motor Honda yang dibuat di Indonesia gitu. Dan ternyata ya emang hasilnya rangka motor-motor Honda yang dibuat di Jepang jauh lebih kokoh gitu, kayak besi beneran. Jadi diketok tuh kayak nggak kopong gitu, kayak ada isinya gitu. Walaupun mungkin ya di dalamnya ada lubangnya sih, tapi kayak benar-benar besi gitu. Sedangkan rangka motor Honda yang sekarang yang dibuat di Indonesia itu kayak kopong gitu, kayak kalian tahu seng nggak sih, seng yang biasa buat gantiin genteng rumah itu, kayak gitu. Dan kalau memang yang dibilang karat-karat itu ternyata bukan karat, terus ngapain aja tugasnya sih quality control saat kerja di pabrik gitu? Kok nggak sampai ketahuan kalau ada noda-noda bekas las gitu nggak dibersihin, kan jadinya langsung disemprot cat, kalau catnya ngelupas langsung karatan gitu, bre. Karatan. Ya emang sih yang namanya bisnis juga dimana-mana nggak mau rugi gitu ya, nyari untung gitu ya. Oke, lanjut. Dan sebenarnya ada beberapa dugaan sih mengenai proposnya atau patahnya rangka-rangka motor metiknya Honda belakangan ini ya, bre.
Salah satunya adalah tentang quality control yang tadi gue bilang. Menurut gue sih kalau memang si petugas quality control itu yang ngecek kualitas itu memang benar-benar melakukan prosedurnya sesuai dengan aturan yang ada, seharusnya rangka kropos terus rangka patah kayak gini nggak sampai terjadi di motor-motor metiknya Honda, bre. Atau mungkin malah mereka nggak melakukan quality control sama sekali karena mereka ketitiran buat di bagian produksi. Karena ya kita tahu sendiri bahwa motor-motor metiknya Honda sekarang tuh lagi laris-larisnya gitu, khususnya yang memiliki segmen pasar menengah ke bawah, bre. Ya contohnya kita bisa lihat motor-motor yang kebanyakan rangkanya patah itu motor Vario, motor Beat, atau Scoopy mungkin, yang sebenarnya memiliki segmen pasar menengah ke bawah, bre. Dan sejauh ini gue juga belum pernah melihat ataupun dengar kabar gitu bahwa motor sekelas PCX gitu sampai rangkanya patah, bengkok atau gimana, gue juga belum pernah. Dan kemungkinan sih ini cuma terjadi di motor-motor metik yang kelasnya menengah ke bawah gitu, dan gak sampai motor metik juga gitu. Karena ya emang yang lagi laris-larisnya itu motor metiknya Honda gitu, kayak Vario dan Beat gitu, bre. Atau mungkin kalian udah pernah ada yang lihat kalau motor PCX rangkanya patah, bisa tulis kolom komentar ya, bre. Selain Hondanya ketiteran buat ngeproduksi barang-barang atau memproduksi motor Hondanya mereka gitu, bre, ada isu lain yang mencuat juga, yaitu pemangkasan biaya produksi, yang secara otomatis tentu aja bakal ada sesuatu yang dikorbankan demi memenuhi target pemangkasan biaya produksi tersebut, bre. Demi menjual, memenuhi, dan menyajikan motor-motor murah di pasaran, Honda sampai rela memotong biaya produksi demi laris manisnya produk-produk mereka yang tentu saja bakal membawa cuan buat mereka, bre. Dan tentu saja dalam hal ini yang akan dikorbankan adalah rangka, bre. Rangka kropos, rangka yang sebenarnya tidak sesuai dengan standar atau dengan kualitas motor-motor Honda terdahulu gitu. Tapi ini masih kayaknya gitu ya, benar atau enggak gue juga nggak tahu gitu. Mudah-mudahan sih ini nggak benar gitu ya, bre. Dan alasan lain dibalik kenapa Honda selalu berusaha menyajikan lebih banyak motor-motor kelas menengah dengan harga murah adalah tidak lain dan tidak bukan adalah karena persaingan tentu saja, bre. Dan tentu saja untuk mendongkrak penjualan dan memenuhi kebutuhan pasar, mereka istilahnya memutar otak dan rela kerja lembur demi ini semua, yang alhasil tentu saja bakal berdampak pada kualitas produk itu sendiri, bre. Dan sebenarnya juga faktor persaingan bukan datang dari produk-produk yang atau brand-brand otomotif yang sebenarnya udah ada aja, tapi belakangan ini juga banyak sekali motor-motor yang berasal dari Cina yang masuk ke Indonesia, yang tentu saja dengan harga yang murah, fitur yang canggih, yang modern, tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Alhasil karena mungkin Honda tidak mau tersaingi dengan hal itu semua, ya mereka berusaha buat mangkas biaya produksi agar mereka bisa menjual motor-motor mereka dengan harga yang juga terjangkau, bre. Dan kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya motor-motor yang dari Cina itu ya kualitasnya sama aja sih kayak motor-motor yang udah ada di Indonesia yang dari dulu. Contohnya Honda Supra gue ya, mungkin kualitasnya hampir sama aja. Akan tetapi mungkin orang-orang Indonesia kan kadang suka gengsi kalau pakai produk dari Cina gitu ya, padahal mereka punya iPhone-nya made in Cina, mungkin itu loh ya. Balik lagi ke topik, ya karena mungkin Honda juga punya gengsi tersendiri gitu ya, namanya udah besar di Indonesia, udah jadi tuan tanah di negeri kita gitu ya, mungkin nggak mau tersaingi gitu ya. Karena ya hampir di setiap kota, hampir di setiap jalan kita tuh selalu melihat bengkel-bengkel resminya Honda gitu. Kalau brand-brand lain mungkin masih jarang gitu ya, ada yang ada atau ada yang nggak ada gitu. Nah dengan adanya fenomena seperti ini, gue udah jadi mikir nih, mau beli motor metik Honda gue harus mikir 2 kali apakah iya atau enggak. Takutnya nanti sampai kejadian pas di diri gue gitu, bre. Apakah kalian punya pikiran seperti itu juga?
Kalau ya mungkin bisa share pendapat kalian di kolom komentar ya bre. Dan yang terakhir gue sih ya bersyukur gitu ya, alhamdulillah gue punya Supra yang kuat gitu ya, yang selalu setia menemani gue kemana aja, menemani gue melewati medan apa aja gitu bre. Daripada gue pakai Matic terus lagi jalan sama Ayang tiba-tiba masuk ke mode lipat gitu, kan gak asik kayak bre. Oke, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video ini. Semoga video ini FYP gitu ya bre. Gua Afif Ardianto dari Fukushima. Selamat makan. Jangan lupa subscribe mamen.